Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahwanda dan rekan saya Sepri John Darmasusena. Di sini kami akan membahas buku karya Muhammad Dawa Maharjo yang berjudul Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis. Dalam sidang BPUPKI, muncul dua pidato penting yang sangat berpengaruh terhadap konsep kenegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, pidato Bung Karno yang kini dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, kedua pidato mengenai teori negara oleh Profesor Dr. Supomo yang kemudian dikenal dengan arsitek UUD 1945. Walaupun kedua pidato itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan UUD 1945, yang resmi menjadi konstitusi Indonesia, namun konsep kedua pidato itu tidak diterima bulat-bulat. Dua orang tokoh lain yang juga ikut mempengaruhi rumusan UUD 1945 adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Keduanya adalah cendekiawan dari Sumatera, sedangkan Bung Karno dan Supomo adalah cendekiawan dari Jawa. Dalam pidatonya mengenai teori negara, Supomo berpikir paling teoritis, antara lain dengan mengemukakan tiga aliran mengenai teori negara. Yang pertama adalah aliran liberal individualis yang dikemukakan oleh Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Yang kedua adalah aliran perjuangan kelas yang dikemukakan oleh Lenin, dan yang ketiga adalah aliran yang berada di tengah-tengah dari Spinoza, Hegel, dan Müller. Dalam pidatonya itu, Supomo terkesan cenderung pada aliran di tengah yang disebut sebagai paham integralistik yang mirip dengan paham fasisme. Padahal, dalam kelompok teori ini ada tiga varian yang perlu diperhatikan. Pertama adalah varian idealisme Hegel. Tidak diterangkan oleh Supomo bahwa idealisme Hegel ini punya asumsi yang skeptis terhadap civil society. Bagi Hegel, civil society adalah masyarakat yang penuh konflik. Konflik ini menurut Hegel tak bisa dikendalikan, sehingga akhirnya civil society akan runtuh dan digantikan oleh lembaga yang namanya negara. Bagi Hegel, negara adalah perwujudan segala nilai yang ideal, semacam Tuhan yang akan merupakan pungkasan sejarah atau end of history dalam proses evolusi jangka panjang. Dalam perspektif Hegel, civil society akan lenyap dan digantikan oleh negara. Teori Hegel ini berlawanan dengan pandangan Tocqueville. Baginya, civil society yang merupakan ruang publik yang terpisah dan independen dari negara justru merupakan landasan demokrasi sebagai yang ia lihat di Amerika Serikat pada abad ke-19. Bahkan bagi Marx sendiri, yang mengaku menjungkir balikan teori Hegel, yang akan lenyap adalah negara, sehingga dalam pungkasan sejarah, yang tinggal lestari adalah masyarakat. Yakni jika kelas-kelas masyarakat sudah lenyap, dan yang tinggal hanyalah kelas pekerja. Spinoza adalah seorang filsuf Belanda yang terkenal dengan paham monismenya, yaitu kesatuan alam semesta, Tuhan dan manusia. Dari teori ini agaknya Supomo mengemukakan konsep mistik Jawa, manunggaling kaula lan Gusti, kesatuan Tuhan dan manusia yang terwujud dalam kesatuan antara raja atau kepala negara dengan rakyatnya. Teori Spinoza ini juga ditolak oleh arsitek UUD 1945 karena mereka memilih konsep ketuhanan yang Maha Esa yang membedakan antara makhluk dan khaliknya. Pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam teori ketatanegaraan disebut constitutional monotheism, sebagaimana dianut oleh Kanada. Varian ketiga adalah aliran integralisme yang dikemukakan oleh Müller, seorang pastor filsuf Jerman. Paham integralisme mencita-citakan persatuan antara negara, masyarakat, dan gereja.
mirip dengan paham monisme tetapi diterapkan di wilayah sosial. Dari sinilah agaknya Supomo sebagai ahli hukum adat menampilkan paham gotong royong sehingga UUD 1945 disebutnya sebagai konstitusi gotong royong. Dalam pidatonya, Supomo memang menampakkan dirinya bersimpati pada paham fasisme, tetapi paham ini ditolak oleh Bung Karno. Bagi Bung Karno, fasisme adalah bagian dari kapitalisme, bahkan kapitalisme yang sedang mengalami kemerosotan, sehingga mempererat negara. Hatta dan Ki Hajar Dewantoro sepaham dengan ide gotong royong, tetapi keduanya memakai istilah kekeluargaan yang diterapkan dalam sistem perekonomian. Supomo dan Bung Karno agaknya bisa sepaham ketika keduanya mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu secara implisit sudah terkandung dalam integralisme, dalam konstitusi gotong royong, dan karena itu tidak diperlukan dicantumkan secara eksplisit. Tapi pandangan ini ditentang keras oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin yang berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia harus secara eksplisit dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD. Dalam perdebatan, ternyata dua orang dari Sumatera itu yang menang. Sehingga dalam UUD 1945 tercantum 7 pasal hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, maka UUD 1945 mengikuti demokrasi liberal. Dalam arti demokrasi yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak sipil setiap warga negara. Kenyataan ini memang kurang banyak disadari. Sehingga seolah-olah UUD 1945 adalah sebuah UUD yang integralistik dan anti-liberal. Bahkan ada yang mengatakan berbau fasisme, padahal Bung Karno sadar sepenuhnya dan menolak fasisme. Karena itu maka UUD 1945 sebenarnya merupakan hasil dari kompromi di antara banyak pemikiran dan aliran lainnya. Intinya, sebagaimana tercermin pada Pancasila yang tidak sepenuhnya mengadopsi konsep Bung Karno, adalah UUD yang didasarkan pada ide persatuan dan kegotong royongan. UUD 1945 menolak antagonisme antara individualisme dan kolektivisme atau antara individualisme dan komunitarisme. UUD 1945 memang cenderung pada konsep komunitarianisme, tetapi tetap mengakui hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin oleh hukum atau konstitusi. Gagasan persatuan sangat kuat dalam Pancasila, karena menyadari realitas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila yang merupakan sintesa berbagai gagasan besar universal, great ideas, pada dasarnya adalah sebuah paham pluralisme politik dan budaya. Hal ini tergambar dari kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Selain mencerminkan liberalisme dan pluralisme, Pancasila dan UUD 1945 sebenarnya mengandung konsep sekularisme. Yang dimaksud dengan sekularisme di sini adalah konsep pemisahan antara otoritas agama dan otoritas negara. Di sini negara tidak menganut agama tertentu, sekalipun agama mayoritas. Dengan kata lain, Pancasila adalah penolakan terhadap model negara agama atau konsep kesatuan antara al-din wa al-daulah, yang disebut oleh ideologi Islamisme. Tentu saja, ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme adalah dasar negara. Tetapi negara tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, apalagi mazhab agama tertentu. Negara dalam hal ini bersifat netral terhadap agama-agama yang dipeluk oleh rakyatnya. Karena itu bagi negara yang memiliki prasangka baik terhadap semua agama itu adalah baik dan benar, menurut keyakinan setiap warga pemeluk agama. Negara menolak paham negara agama dengan indikator sebagai berikut. Pertama, UUD 1945 mengakui kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama
dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kedua, negara tidak mengakui suatu agama resmi sebagai agama negara. Ketiga, konstitusi tidak menentukan agama yang dianut oleh seorang kepala negara. Keempat, negara juga tidak menentukan agama yang diakui oleh negara. Walaupun dalam Adagium Jawa terdapat perkataan agama ageming aji, yaitu bahwa agama itu adalah pakaian seorang raja, sehingga ada kecenderungan hendaknya seorang kepala negara itu memeluk agama mayoritas. Namun, dalam konstitusi RI tidak ada ketentuan bahwa kepala negara harus seorang muslim atau penganut agama tertentu. Indikator lain bahwa Pancasila adalah sebuah konsep sekuler adalah penghapusan 7 kata yang menjelaskan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Piagam Jakarta. Hal ini dipertegas dengan penolakan konsep negara Islam dalam sidang Dewan Konstituante yang akhirnya dalam sidang MPR 2002 mengenai amandemen UUD 1945, gagasan penghidupan kembali Piagam Jakarta juga telah ditolak. Sehingga karena itu maka negara RI adalah sebuah negara sekuler. Karena itu maka upaya menyusun peraturan daerah dan peraturan nagari mengenai realisasi syariat Islam dapat dinilai melanggar konstitusi dan jika terus dilaksanakan akan membahayakan demokrasi Pancasila. Gagasan untuk menetapkan syariat Islam lewat perda dan perna justru timbul pada masa reformasi. Karena itu, dewasa ini timbul usaha untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 asli. Karena alasan untuk mencegah kecenderungan baru yang disebut The Creeping Syariat, yang akan membawa RI pada konsep negara agama. Bangkitnya kembali gagasan penghidupan kembali Piagam Jakarta agaknya disebabkan karena seolah-olah Pancasila kini pada masa reformasi telah ditinggalkan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila telah ditinggalkan karena konon kita di Indonesia sedang menuju kepada demokrasi yang sebenarnya dan meninggalkan apa yang disebut unusual democracy. Apa yang disebut demokrasi yang sebenarnya adalah demokrasi tanpa embel-embel, tapi dalam kenyataannya yang dimaksud adalah demokrasi liberal. Padahal yang berlangsung bukanlah demokrasi liberal, melainkan illiberal democracy, yaitu demokrasi tanpa dilandasi oleh pelaksanaan kebebasan warga negara atau hak-hak sipil, atau civil liberty. Padahal, sebagaimana tercermin pada UUD 1945 yang telah tercantumkan hak-hak asasi manusia sebagai hak sipil, demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, sebagaimana dipahamkan oleh John Rawls. Yang dimaksud dengan hak-hak sipil itu antara lain adalah hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkebudayaan, serta jaminan sosial bagi kelompok-kelompok yang paling tidak diuntungkan. Pada masa Orde Baru, hak-hak sipil itu diabaikan, padahal pengabaian hak sipil itu bertentangan dengan esensi demokrasi Pancasila. Karena itu, ketika Orde Baru ditumbangkan, seolah-olah rakyat juga telah meninggalkan demokrasi Pancasila. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah anomali dalam menjalankan demokrasi, yakni demokrasi tanpa pedoman nilai. Yang disebut demokrasi hanyalah demokrasi prosedural dengan indikator pemilihan umum. Pada masa reformasi, hak-hak sipil masih tetap diingkari, sebagaimana tercermin pada kebijaksanaan pemerintah dan sikap pemerintah terhadap pelanggar kebebasan beragama yang dilakukan oleh kelompok agama mayoritas. Bahkan gejala terakhir ini justru tidak nampak pada masa Orde Baru. Karena itu, jika kita ingin menuju kepada pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya, maka praktek demokrasi dewasa ini harus
didasarkan pada pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak sipil seluas-luasnya sebagaimana dianjurkan oleh John Rawls. Itulah demokrasi liberal dan itulah pula hakikat demokrasi Pancasila, yakni demokrasi sebagaimana dicerminkan dalam UUD 1945. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.